Bitcoin dan juga Ethereum berpotensi membentuk bullish engulfing. Nanti kita akan coba bahas ya untuk pergerakan potensi untuk closing di dua market tersebut. Jadi nanti teman-teman bisa dapat idenya apakah kita ada potensi untuk reversal ataukah kita masih dalam potensi tekanan di bulan ini, seperti itu. Sebelumnya saya mau info sama teman-teman bahwa semua informasi yang kita sampaikan di sini hanya merupakan edukasi ya, bukan ajakan beli dan juga menjual. Jadi teman-teman itu harus analisa ulang lagi secara mandiri, seperti itu. Jadi langsung aja kita akan mulai untuk pergerakan dari weekly ya. Saya buka untuk weekly dulu. Di sini saya tambahkan satu moving average, yaitu moving average 50 ya. Teman-teman bisa lihat ya, kita cukup respect dengan area moving average 50 untuk di weekly time frame-nya semenjak pertama kali kita reversal atau bottoming ya. Di sini pertama kali kita bottoming di November 2022, setelah itu kita masuk 2023, retest ya menjadi resisten, setelah itu kita breakout, retest lagi sebagai support, breakout lagi, dan retest lagi sebagai support. Setelah itu kita tidak pernah retest kembali. Dan barusan untuk yang ketiga kalinya kita retest untuk Bitcoin itu sebagai support di Agustus dan juga di bulan September 2024 ini. Kita lihat ya, dia retest dan sekali terpantul. Dan yang kedua kali kita lihat dia juga terpantul membentuk bullish engulfing berpotensi seperti itu, karena ini sudah hari Sabtu, ETF sudah libur, sehingga kita bisa asumsikan pergerakan market itu cenderung low volatile seperti itu. Dan berdasarkan view saya ya, kalau kita coba tarik Fibonacci untuk mencari target penurunan dari Bitcoin ya, dia sudah retest di area penting ya, golden ratio, sekaligus area apa ya, kalau kita bisa bilang order block ya. Di sini ada mini order block ya. Harga sempat pause, setelah itu dia rally kembali di area 51.000 kurang lebih. Di situ juga ada confluence area Fibonacci kita. Dia juga sudah retest dan juga terpantul di sana. Di sini juga kita lihat ya, ada fair value gap yang pertama, dia sudah fill dan juga sukses untuk terpantul di area tersebut seperti itu. Lalu apakah kita bisa langsung rebound di sana? Nah, kita nanti akan coba buka di time frame daily seperti itu. Nanti saya akan coba tunjukkan juga potensi kita untuk closingnya seperti apa ya. Kita lihat ini area moving average 50-nya. Sekarang ya, kalau weekly tadi kita berfungsi sebagai support, di sini kita lihat untuk moving average yang berfungsi sebagai resisten di daily time frame ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini kurang begitu rapi ya, sempat overlap, lalu drop lagi, overlap lagi, drop lagi, dan berpotensi untuk overlap. Nah, nanti kita lihat apakah dia drop lagi atau tidak di minggu depan seperti itu. Kalau yang bisa saya lihat di sini, saya coba tarik untuk Fibonacci ya. Kemarin sempat saya mention di Discord ya, bahwa area resisten kita yang paling kuat itu ada di 60.000. Sudah saya infokan ketika masih di bawah ya. Jadi teman-teman bisa cari long sebenarnya. Ketika masih di harga 57.000 ada potensi naik ke 60.000 seperti itu. Itu yang saya lihat. Di situ juga ada moving average juga berpotensi untuk di retest. Setelah kita sampai di area 60.000, ya ini yang mau kita lihat ya, apakah kita akan bisa terpantul atau tidak. Nah, kalau saya lihat dari breakout-nya di hari Jumat kemarin ya, di sini kan kita breakout ya untuk masuk ke 60.000 langsung. Secara volume sebenarnya nggak begitu solid ya kalau saya lihat ya. Apakah di atas rata-rata? Enggak juga ya. Kita lihat ini volumenya cenderung apa ya, kalau kita bisa bilang, wait ya. Di sini volumenya ketika dia breakout kemarin itu di sini ya cenderung average ya, rata-rata ya. Ini yang cenderung lebih tinggi ya ketika dia 2 hari bottoming ya. Di momen Japanese carry trade kemarin kita lihat volumenya spike ke atas gitu ya. Apakah volume kemarin breakoutnya menyamai volume Japanese carry trade kemarin? Enggak, jawabannya ya, kita cenderung masih average untuk volume rata-ratanya. Jadi rawan untuk false breakout menurut saya meskipun kita solid. Yang mau saya lihat untuk Bitcoin, apabila dia ingin melanjutkan kenaikannya ya dia harus breakout dulu dari area 62, 63.000, lalu retest sedikit ya di area 60.000, baru nanti kita bisa lihat dia melanjutkan kenaikannya. Ada potensi dia untuk retest kembali ke area at least di sekitar 68.000 untuk next supply-nya seperti itu. Kalau enggak ya either itu ya, saya melihat
masih ada potensi kita terreject dari area moving average, supply, dan juga trend line. Karena kita punya 3 confluence area resistance seperti itu. Nanti kita akan lihat lagi ya, apakah di sini untuk closing di hari Sabtu ini membentuk imbalance ya. Ketika membentuk imbalance ya ada potensi untuk hari Minggu Seninnya kita fill untuk imbalance tersebut. Seperti di momen di hari Rabu kemarin ya, kita lihat ini ada imbalance ya di sini. Ada imbalance, lalu kita di fill dulu di sini ya. Sempat membentuk ekor imbalance, lalu dia kembali rally ke atas. Itu menjadi satu skenario yang cukup possible terjadi. Karena teman-teman bisa lihat ya, di area ini sekarang flipping menjadi area support ya di 57.000-nya. Kurang lebih itu ya area minor dari supportnya. Ada potensi kita fill dulu di minor supportnya untuk melihat reaksinya di sana. Apakah seller itu kembali masuk untuk menekan harga ya, breakdown lagi ke bawah, ataukah kita melihat akan membentuk high yang baru seperti itu. Karena memang secara overall trend kita cenderung sideways to downtrend ya. Kenapa? Karena ini higher low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan potensi membentuk lower low yang baru. Tapi ini kan dari bagian minor trendnya ya. Dia membentuk 1, 2, dan ada potensi 3-nya dia membentuk lower low yang baru seperti itu. Secara minor time frame-nya kita lihat masih downtrend untuk saat ini ya. Belum ada tanda-tanda untuk impulse atau reversal ke atas. Itu yang bisa saya lihat, kita masih berpotensi terreject. Tapi di time frame yang lebih kecil nanti kita akan saya coba bantu untuk breakdown ya ke teman-teman, biar teman-teman dapat ID-nya. Kita breakdown sampai area yang 1 jam lah at least ya. Kita lihat di sini area terakhir yang berhasil di breakout ya oleh Bitcoin, sehingga kita melihat area support yang terakhir ya ada di sekitar 57.379. Ini merupakan area support terakhirnya. Jadi dia tidak boleh overlap atau breakdown dari area support tersebut ya. Sehingga kalau dia breakdown dari 57.400 atau 57.300 ya kita melihat adanya perubahan tren lagi ya, dari yang sebelumnya bullish menjadi bearish seperti itu. Itu di 4 jamnya. Di 1 jamnya juga sama ya, untuk trennya saya melihat area support pentingnya di 57.300 itu perlu dipertahankan, sekaligus kita ada area confluence demand di sana ya. Ini resisten dan ini berfungsi sebagai support sekaligus area perubahan tren ya, atau potensi change of character nanti di sana. Seperti itu. Jadi selama price itu nanti pullback lagi ke bawah, mungkin teman-teman bisa coba cari konfirmasi entry buy ya, turun 4% ke bawah, nanti teman-teman bisa cari untuk setup buy di sana di 30 menitnya mungkin ya. 30 menitnya kalau dia ada seperti double bottom, itu teman-teman bisa coba cari untuk mengambil long posisi di future marketnya ya. Kalau di spot sih ya dicicil aja. Kalau misalnya teman-teman mau entry spot ya, di sini kan juga ada trend line ya di 30 menitnya. Ketika masuk di sini ya teman-teman yang masih punya high conviction ya, teman-teman bisa coba lakukan cicilan juga di sana. Kalau teman-teman merasa harga 57.000 itu sudah murah seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk Bitcoin. Overall kita masih punya trend line dan strukturnya masih higher high, higher low di sini. Higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, potensi untuk higher low mengejar area trend line-nya seperti itu. Jadi itu aja ya untuk Bitcoin. So far kalau dia koreksi merah sedikit ya masih lumrah lah ya, karena kemarin kan kita sudah mengalami kenaikan 5% ke atas, jadi cukup lumrah lah kalau kita harus pullback dulu ke bawah seperti itu. Untuk Ethereum-nya kita akan coba bahas juga ya, potensi kita juga untuk reversal, but untuk Ethereum ini weekly time frame-nya saya masih lihat ini cenderung untuk sideways ya. Kenapa? Ini belum ada bullish engulfing di sana ya. Kita lihat belum ada bullish engulfing dan dia drop ke bawah seperti itu. Jadi saya melihat masih ada potensi kita untuk lanjut konsolidasi dulu at least ya. Belum ada tanda-tanda untuk reject, kecuali ya kita yang pertama kemarin sudah saya sampaikan di Discord, kita punya area trend line ya. Di samping ini sudah breakout, tapi yang saya agak ragu kalau dia bisa melanjutkan kenaikannya. Untuk Ethereum ini so far overall dia masih dalam satu area trend line kenaikan yang cukup terbatas ya, dengan area maksimal di 2544 seperti itu. 2545 itu bisa menjadi area resisten kuat untuk Ethereum-nya. Jadi teman-teman bisa pantau area tersebut. Kenapa? Saya tarik Fibonacci dari atas ke bawah. Di sini kita ada confluence area resisten dan juga ada order block di sana. Sehingga saya coba tarik ya ke samping. Di sini juga ada confluence area support, resist, dan berfungsi sebagai resist untuk saat ini. Dia belum mampu untuk naik ke sana, dan kenaikannya saya lihat cuma cenderung korektif ya. Ada potensi kita reject ya. Kalau kenaikannya mau untuk bearish flag, biasanya kalau reject dia pasti akan langsung ya
tanpa berlama-lama dia akan langsung retest kembali di area 2181. Itu potensi yang mungkin terjadi untuk Ethereum saat ini. Seperti itu. Weekly-nya juga sudah saya bahas, 4 jam sudah saya bahas, 1 jamnya saya nggak perlu bahas ya karena pergerakannya cenderung korektif. Lalu kita bahas dari total 3 aja yang terakhir. Total 3-nya saya melihat dia berada di area resisten yang juga cukup kuat dan juga area Fibonacci penting sehingga ada potensi dia juga masih reject dari area 576 ya, 576 miliar dolar untuk di minggu depannya seperti itu. Kecuali dia mampu breakout dan retest kembali. Breakout, retest di area 570, itu ada potensi kita untuk breakout dari area trendline major-nya, seperti itu. Total 3 lumayan oke kalau dia berhasil breakout dari trendline major-nya, itu menandakan bahwa pergerakan dari altcoin itu mungkin akan kembali lebih mendominasi dibandingkan Bitcoin ya, karena major-nya dia akan kembali uptrend lagi seperti itu. Tapi sebelum itu terjadi ya pasti teman-teman lihat ya, untuk Bitcoin dominasinya akan naik dulu ya, karena Bitcoin pumping itu pasti akan membuat money flow dari altcoin akan pindah dulu ke Bitcoin. Tandanya apa? Tandanya kita lihat di daily-nya dia sudah mulai breakout dari area resistennya seperti itu. Target saya di 59-60% ya, teman-teman bisa siap-siap seperti itu dulu ya. Kurang lebih itu. Lalu di Bitcoin ETF-nya teman-teman lihat ya, di 263 untuk hari Jumat kemarin dan 39 juta dolar ya di tanggal 12 September. Jadi total 2 hari kemarin kita masih inflow, sehingga teman-teman bisa persiapkan diri ya mungkin untuk menyambut minggu depan, apakah kita tereject kembali ataukah kita bisa breakout dari area trend lainnya seperti itu. Kurang lebih itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you semua dan see you next video. Bye bye.